Ketika jadwal pertandingan antara Indonesia vs Jepang diumumkan, publik pecinta sepak bola langsung terbelah. Ada yang berharap keajaiban Garuda akan kembali seperti saat melawan Korea Selatan, tapi tak sedikit pula yang mencibir, ngimpi lawan Jepang. Kita ini siapa? Tapi tunggu dulu, inilah mengapa pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, melainkan ajang pembuktian dan medan kontroversi yang membara. Prediksi, akal sehat melawan semangat gila. Secara objektif, Jepang adalah kekuatan raksasa di Asia. Peringkat FIFA mereka terus konsisten di sekitar 20 besar dunia, dan skuad mereka penuh pemain yang berlaga di Liga Inggris, Bundesliga, dan Serie A Indonesia. Ya, meski semangat membara, kita masih bertengger di peringkat 130-an dan mayoritas pemain berasal dari liga lokal, dengan beberapa diaspora sebagai tulang punggung. Prediksi skor dari pengamat rata-rata, 3-0 untuk Jepang. Bahkan bisa lebih, tapi disinilah uniknya sepak bola, bukan soal statistik, tapi momentum dan mentalitas. Lihat saja saat Indonesia menahan imbang Uzbekistan di Piala Asia U23, atau saat menghempaskan Australia di turnamen junior. Dulu tak terpikir, kini terbukti, semangat bisa mengacaukan prediksi. Tapi apakah cukup melawan Jepang yang secara teknis dan taktik jauh di atas? Kontroversi 1, naturalisasi, jalan pintas atau jalan licik. Indonesia membangun kekuatan dengan banyak pemain keturunan, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Tom Haye, dan Justin Hubner. Jepang, hampir 100% pemain murni lokal. Banyak yang bertanya, apakah ini sepak bola nasional atau klub Eropa cabang Asia? Kita seperti tim yang sedang beli bintang luar negeri untuk main di liga lokal, sindir salah satu komentator sepak bola Indonesia. Namun publik juga terbelah. Sebagian melihat ini sebagai taktik realistis di era globalisasi. Yang lain menyebutnya pemalsuan kebanggaan. Apa arti lambang Garuda kalau bukan darah yang tumbuh di tanah air? Kontroversi 2, wasit Asia Timur, dendam lama yang tak hilang. Dalam banyak laga besar Asia, tim-tim Asia Tenggara sering merasa dirugikan oleh kepemimpinan wasit dari Asia Timur. Bahkan saat Indonesia bermain di Piala Asia U23, beberapa keputusan wasit sempat menuai protes keras karena dianggap berat sebelah. Dan kini, saat bertemu Jepang, yang notabene punya power besar di AFC, kekhawatiran ini muncul kembali. Apakah wasit bisa benar-benar netral, atau akan bermain halus untuk menguntungkan tim elit Asia? Netizen menyebut, kalau Jepang tertekan, tunggu aja penalti dadakan. Apakah ini sinis? Bisa jadi. Tapi dasar sinisme muncul dari riwayat kejadian yang terlalu sering terulang. Kontroversi 3, ketimpangan dana dan infrastruktur. Jepang punya fasilitas kelas dunia, federasi yang rapi, klub-klub yang mandiri, dan kompetisi yang tertata. Indonesia masih berkutat dengan isu stadion rusak, supporter anarkis, wasit tidak profesional, hingga liga yang ditunda karena alasan absurd. Ketika dua tim ini bertemu, perbedaan itu jelas mencolok. Tapi di sini pula letak kemarahannya, mengapa Federasi Indonesia tak kunjung bisa memperbaiki struktur dasar. Selalu berharap keajaiban dari pelatih dan pemain, tapi manajemen dan politik sepak bolanya tetap bobrok. Akhirnya, lawan Jepang atau lawan takdir. Pertandingan Indonesia vs Jepang bukan cuma laga 90 menit. Ini adalah benturan antara mental juara vs mental bertahan, antara sistem mapan vs mimpi liar, antara fakta dan harapan. Jika Indonesia menang, itu akan jadi ledakan besar dalam sejarah sepak bola Asia. Jika kalah, publik tak akan kaget, tapi tetap harus bertanya, sampai kapan kita jadi underdog? Kita tak butuh belas kasihan Jepang. Kita butuh perlawanan terhormat. Tapi kalau sistem kita sendiri masih main-main, sampai kapanpun Garuda akan jadi tamu di pesta orang lain.